Salam Bapak Ibu Saudara, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Roh Kudus pimpinlah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpahkan dengan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang telah kami baca, menerima Yesus Kristus hanya sebuah awal dan tidak berguna ketika kita masih terus menerima hal-hal duniawi yang juga menawan. Menerima Kristus mesti dilanjutkan dengan hidup tetap di dalam Dia, bahkan berakar dan dibangun di atas Dia. Di dalam Kristus adalah hal utama dan bukan hanya di dalam gereja. Banyak orang yang merasa sudah selamat karena sudah di dalam gereja. Padahal itu bukanlah iman yang benar. Lakukan banyak hal di dalam gereja, tetapi tidak di dalam Kristus. Seperti orang-orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, dan Tuhan berkata, enyahlah engkau, sebab aku tidak mengenal engkau. Dunia ini ada banyak hal yang memang menawan, tetapi hati-hati agar kita tidak ditawan sehingga kita lupa untuk menghidupi dan memperkatakan tentang Kristus kepada dunia ini. Hati-hatilah ketika kita lebih sering memperkatakan dan menghidupi hikmat atas filsafat dunia, karena semua hikmat di dunia hanya untuk menunjukkan kemanusiaan kita sendiri. Hidup di dalam Yesus Kristus bukan sekedar mengetahui, tetapi relasi yang intim secara terus-menerus, karena agama juga bisa menjadi hikmat dunia yang hanya mengerjakan aturan, bukan relasi. Apakah nilai penting dari sebuah relasi dengan Kristus? Relasi dengan Kristus akan menghadirkan kerendahan hati dan ketulusan hati, serta segala sesuatunya hanya bagi kemuliaan Allah. Sedangkan hikmat dunia hanya menghadirkan kesombongan atau kebesaran diri sendiri dan kepuasan hidup duniawi. Kami teruskan ayat yang ke-20. Apabila kami telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Dan ayat ke-23, peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Relasi dengan Allah itu membuat kita tidak hidup dalam kebohongan pada orang lain dan kepalsuan diri. Agama tanpa relasi dengan Allah itu menampakkannya sama. Bahkan bisa jadi nampak lebih hebat dari orang-orang yang sungguh-sungguh berelasi dengan Allah. Bisa juga mereka lebih penuh hikmat, lebih tampak hebat dalam pengorbanan, merendahkan diri, dan menyiksa diri, tetapi semua itu hanya di sebuah kebohongan memuaskan hidup. Di dalam gereja itu tidak sama dengan di dalam Kristus. Di dalam pelayanan tidak sama dengan di dalam Kristus, tetapi di dalam Kristus
pastilah di dalam gereja dan di dalam pelayanan jangan pernah terbalik, karena hidup di dalam Kristus itu lebih utama dari segalanya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, renungan pagi ini kami tutup dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Kristus datang ke dunia untuk mati dan bangkit, sehingga semua orang yang percaya kepadanya memiliki pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Ampuni kami ketika kami belum benar-benar melakukan sesuai iman yang kami percayai dan belum sesuai antara hati dan ucapan kami. Teladani kami, kasih Tuhan hendaknya tercermin dalam ucapan dan perbuatan kami. Karena kami telah Engkau tebus, ampunilah kami ya Tuhan, dan ubahkanlah kami seturut Tuhan senantiasa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.